warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kita bertemu kembali pada dengan Bapak, yaitu yang mengampu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita sudah belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai kesultanan, kerajaan atau dinasti sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin siapa? Masih lupa. Oke. Masih ingat, yaitu dinasti Fatimiyah. Ya. Kemarin kita sudah belajar bersama mengenai dinasti Fatimiyah. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan, atau materi hari ini adalah tentang dinasti Ayyubiyah. Ya. Sebelum Bapak memulai belajar hari ini, saya absen dulu, Bapak absen dulu. Barangkali ada yang belum masuk atau terlambat. Yang pertama Arinal, kemudian Habib, kemudian Zulfikar, Irham, kemudian sudah hadir semua ya di sini ya. Sudah semua ya. Sudah nihil berarti ya. Langsung saja, karena nihil hadir semua, maka Bapak akan langsung mulai materinya hari ini, yaitu tentang dinasti apa? Ayyubiyah. Kan tidak fokus. Dinasti apa? Ayyubiyah. Bukan Fatimiyah ya, karena Fatimiyah sudah kemarin. Baiklah, Bapak jelaskan dulu. Jadi dinasti Fatimiyah itu dinasti atau kesultanan Islam setelah kerajaan Muawiyah, kemudian Abbasiyah, kemudian terakhir kemarin Ayyubiyah, Fatimiyah, dan sekarang Ayyubiyah. Ayyubiyah itu kerajaannya terletak di Mesir. Ada yang tahu Mesir? Ya. Dulu tempatnya Fir'aun di sana. Mesir itu Kudus ke sebelah barat lagi. Nah, itu. Ya, piramidanya. Nah, di situ pusat dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah itu sultannya atau kerajanya itu ada 9. Ini sudah saya tulis di papan tulis. Ada berapa? 9. Nah, coba tolong dibaca satu persatu, mulai dari Arinal. Yang pertama adalah raja siapa? Salahuddin. Kemudian Zulfikar, raja siapa? Malik Al-Aziz. Ya, terus kemudian Malik Al-Mansur. ya, Malik Al-Adil. Adil. Kemudian Malik Kamil. Terus yang nomor 6 adalah Malik Adil kedua. Adil lagi, kembali lagi ke Arinal. Ya, Malik As-Salah. Saleh. Kemudian yang ketiga, Malik Al-Mu'azzam. kemudian yang terakhir Malik Al-Syaraf. Ashraf. Ya. Nah, sudah tahu ya 9 raja ini. Nah, maksudnya sudah jelas ini lakonnya ada. Dari 9 raja ini, itu yang paling berjasa atau paling menonjol dalam kerajaan Ayyubiyah adalah Raja Salahuddin. Kenapa kok tidak dikatakan berjasa? Karena pertama, Raja Salahuddin adalah raja pendiri kerajaan Ayyubiyah. Kemudian yang kedua adalah kenapa dikatakan yang paling menonjol, karena beliau selain pendiri, beliau Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah raja yang adil.
sehingga dijuluki, siapa aja yang tahu julukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Julukannya itu sebenarnya Salahuddin, tapi nama aslinya itu adalah Yusuf. Jadi Yusuf bin Najmuddin. Ya, saya kasih nama bapaknya. Oke, Yusuf bin Najmuddin. Jadi Salahuddin itu julukannya, atau dalam bahasa Arabnya itu dinamakan lakob. Apa artinya Salahuddin? Ada yang tahu? Apa artinya? Sholah itu adalah ketegasan atau tegak. Jadi dikatakan adil itu kan karena ketegasannya tegak. Jadi tongkat itu kan tegak sehingga dikatakan adil, sehingga julukannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, adil itu kan artinya kan adin artinya adalah agama gitu. Wah, ini kurang fokus gimana ini. Oke, nanti setelah ini kita ice breaking biar tambah fokus. Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin artinya adalah keadilan agama. Kemudian yang ketiga, kenapa kok paling menonjol, raja yang paling menonjol? Karena Raja Salahuddin itu yang berhasil menaklukkan yang tahu menaklukkan apa? Menaklukkan apa? Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis itu yang terdapat di mana sekarang? Palestina. Ya, di sana. Yang pernah ke sana? Belum. Alhamdulillah sudah. Ya. Nah, dari 3 poin inilah kenapa Raja Salahuddin dianggap raja yang paling berjasa atau raja yang paling menonjol di dinasti Ayyubiyah. Oke, saya ulangi, tolong para murid diulangi lagi. Burhan, tolong diulangi kenapa kok Raja Salahuddin dianggap raja yang paling berjasa atau raja yang paling menonjol. Karena pertama apa? Pendiri dinasti Ayyubiyah. Kemudian Irham, kenapa? Karena bijaksana raja yang adil. Yang kemudian yang terakhir karena Raja Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan Baitul Maqdis. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Saya berikan replikanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini Salahuddin Al-Ayyubi. Wow. Saya buatkan kartunya. Kok ganteng, Pak? Oh iya, ganteng seperti saya. Ganteng Nah, ora. oke, saya buatkan replika sederhananya. Jadi ini contohnya, ini seumpama wilayah Baitul Maqdis ya, yang dikuasai oleh tentara salib. Ini terlihat jelas toh, tentara salib. Ya. Nah, kemudian suatu ketika rombongan Islam itu melintas di wilayah Baitul Maqdis yang saat itu masih dikuasai tentara salib. Kemudian tentara Islam itu dibunuh sebagian oleh tentara salib, sehingga raja Islam saat itu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, itu merasa dirugikan atau merasa tidak sangat dirugikan karena tentara Islam tidak apa-apa, hanya melintas itu dibunuh oleh tentara salib, sehingga Salahuddin mengumpulkan pasukan-pasukan Islam yang banyak untuk menyerang Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai oleh tentara salib. Kemudian ini membawa rombongan besar, jumlahnya sekitar 30.000. Perangnya itu hampir 2 hari. Raja yang pertama dari pasukan salib sudah meninggal, dikalahkan. Kemudian naik tahta raja kedua pengganti. Nah, di raja kedua penggantilah ini, raja yang kedua ini mengaku kalah atau menyerahkan Baitul Maqdis pada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini dengan suatu perjanjian yang menjadi sejarah dunia, dan nanti juga akan menjadi poin kenapa Salahuddin dinamakan Salahuddin, dijuluki Salahuddin, karena
saat Salahuddin berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, itu beliau tidak membunuh kaum Kristen di sana, melainkan mengayomi. Oke. Bapak sampaikan videonya biar tambah jelas ya. Mantap Pak. Ini terlihat atau enggak? Besar Pak. Besar ya. Ini tolong lihat. Nah, ini percakapan Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Salib yang kedua yang ya. Nah, ini Namanya siapa Pak? nah ini namanya Raja Salib kedua. Saat itu dijuluki seperti itu. Nah, di sini ada bahwa Raja Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan Islam itu melakukan perjanjian dengan tentara Salib. Jadi Raja Salahuddin Al-Ayyubi melakukan perjanjian pada tentara Salib dengan kata-kata ini yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi akan melindungi setiap orang, wanita, anak-anak, dan orang tua yang berada di Baitul Maqdis, tidak memandang orang Kristen atau orang Islam. Jadi intinya Salahuddin Al-Ayyubi itu dari sikap ini maka didapatkan Salahuddin Al-Ayyubi juga mempunyai sikap toleransi. Nah, ini poin yang kedua, toleransi atau bahasa Arabnya adalah tasamu ya. Tasamu, toleransi. Oke. Dan sekarang kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu S-breaking atau pendalaman materi kepada kalian para murid-murid supaya tambah paham. Sekarang saya mau melatih kefokusan kalian supaya nanti juga bisa tambah paham dengan pelajaran-pelajaran ini. Oke. Nanti setiap orang turut mengucapkan lafal A, B, C, D, E. Karena ini kan jumlahnya ada A, B, C, D, E. F, A, B, C, D, E. Kalau sampai ke F ya, sampai ke F itu nanti tepuk tangan ya. A, B, C, D, E, F-nya tepuk tangan, terus lagi A, B, C, D, E. Itu ya. Oke, dimulai dari kanan apa kiri? Katanya takdimul yumna alal jadi yang kanan yang mana? Yang ini ya berarti ya? Ayo. A, B, C, D, E, F. Terus A, B, C, D, E, F. Ya itu. dari ini kemudian dari Kang Buran. A, B, C, D. Ya ini Pak, Nah, ini salah. Makanya jangan sok. Ayo maju. ayo nggak usah nangis dan macam-macam. Oke, karena tadi kan ABC ya kan, sekarang diganti nomor. Tadi kan ABC, kemudian sekarang jadi 1, 2, 3 ya. Jadi A, B, C, D, E, F sekarang jadi 1, 2, 3. Tepuk tangannya di nomor 2, 3 aja. 1, 2, 3. Teman yang ganjil pokoknya ya. Ingat-ingat pokoknya yang nomor ganjil itu tepuk tangan. Oke. Dimulai dari Irham dulu. 1, 2. Salah. Ayo diulangi biar jelas. Kak Arinal, ayo. 1, 2, 4, 5. Hukum aman Pak. Makanya jadi tidur Mas. Sini. Maju lagi Mas. Dia tuh jadi sasaran terus. Kita cari satu tersangka lagi ya.
Kita cari satu setengah lagi. Mepet sini ada. Sini. Ayo, fokus ya. Yang ganjil berarti kok. Nah, mulai dari Zulfikar. Ayo. Ini Pak. Dua. Ya udah. Baiklah, kita sudah mendapatkan 3 tersangka. Pak, karena sudah berani maju, jadi Bapak punya 3 lembar. 3 lembar kertas. Ini berisi soal pertanyaan. Saya berikan pada masing-masing. Boleh dibacakan pada salah satu. Nanti biar dijawab. Dari siapa dulu yang mau membacakan? Ya dulu Pak. Ya. Siapa raja pertama Ayubia? Siapa yang bisa? Ya, Mas Firman Al-Ayyubi. Raja Ayubi. Kenal tidak? Nah, gitu tangan. Yan. Tempat apa yang berhasil ditaklukkan? Bahasa India. Dinasti Abbasiyah. Ayubia. Ya, dinasti Ayubia menaklukkan dinasti Abbasiyah. Tempat apa yang ditaklukkan? Iya. Tadi apa ayo? Pak. Apa tadi? Ayo. Mata. Aku aja lah. Baitul. Oh Baitul, Pak. iya, itu di sekarang Palestina ya. Yang mana? Yang samping ke Israel. Ya, itu namanya apa? Namanya apa namanya? Namanya Bethlehem. Bethlehem atau Baitul Maqdis. Maqdis. Ya, terakhir, teman bacakan. Ada berapa jumlah Sultan Ayubiyah? Apa ya? Berapa ayo? Apa yuk? Pak, tinggal saya itu Pak. Kan belum Pak. Ini Pak nanti jalan. Mudah sekali itu. Ada. Kamu jangan bikin. Jangan Oh, gojek. Itu berapa? Jangan melihat. ada banyak Pak. Ayo berapa banyak itu? Berapa banyaknya? Bayar. Saya ada 5 ke atas. Ya berapa ayo? 10 ada 10 Pak. Ya 10. 10 dikurangi 1 berapa? 9. 9. Jadi jawabannya ada berapa? 10. 9. Jadi Raja Ayubiyah jumlahnya ada berapa? 9. Yang paling berjasa namanya siapa? Salahuddin Ayyubi. Kenapa kok dia berjasa? Karena Pendiri dan juga kenapa? Adil. Pemimpin yang Sifat adil. adil. Kemudian Toleransi. Ya, itu kan yang menyebutkan atau kenapa kok Salahuddin dianggap yang paling berjasa. Oke. Bapak rasa sudah cukup untuk materi dinasti Ayubiyah kali ini, yaitu lebih pada keteladanan meneladani pada sosok Sultan Salahuddin Ayyubi. Bapak harap dengan pembelajaran pada hari ini anak-anak semua, baik yang di depan maupun yang tetap di tempat, bisa meneladani berita teladan dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan sifat tadi tasamuhnya, pemimpin yang adilnya. Nah, untuk penutup jangan lupa untuk nanti mengerjakan di LKS masing-masing, di buku masing-masing, PR atau dipelajari lagi yang sudah saya sampaikan dan yang akan datang dipelajari supaya dipaham. Siap ya? Oke, tambah semangat. Semangat. Untuk penutup, mari kita membaca doa penutup, yaitu tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nastafikum hafiz istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.